Salam sejahtera, semoga kita semakin dewasa dalam Kristus dan terus-menerus bertumbuh dalam kedewasaan iman sampai akhir hidup kita. Walau tantangan pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang berat harus kita hadapi. Kita mendalami tentang dewasa dalam Kristus dengan membaca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasa dalam Kristus adalah suatu proses yang membutuhkan waktu dan mempunyai tekad untuk melepaskan keinginan-keinginan diri sendiri, melepaskan cara berpikir dan bertindak kanak-kanak. Orang yang belum dewasa dalam Kristus dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Orang yang belum dewasa mempertahankan keinginan sendiri, keinginan daging dan keinginan dosa, tidak peduli pada kehendak Tuhan. Hati, jiwa, dan pikirannya tidak mau disentuh oleh Roh Kudus. Ia belum mampu memahami makna penebusan melalui salib Kristus. Hati, jiwa, dan pikiran mengikuti keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah. Itu ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur berdasarkan usia. Ada orang usia 60 tahun tapi memiliki sifat kekanak-kanakan dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Ada orang muda tapi sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Sifat dewasa terlihat dari bagaimana seseorang menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Orang yang dewasa akan lebih bijaksana dalam menyikapi dan melakukan sesuatu, seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana. Kedewasaan dalam perumpamaan itu adalah mempersiapkan diri dengan mengisi minyak dalam buli-buli kehidupan dengan tujuan menyambut kedatangan Yesus. Orang yang tidak dewasa seperti gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli kehidupan. Orang yang dewasa bijaksana dalam mengembangkan talenta dengan tujuan mempersembahkan pengembangan talenta hidup itu untuk Tuhan. Orang yang tidak dewasa iman adalah orang yang tidak mau mengembangkan talenta hidupnya untuk Tuhan. Dan pada akhir hidupnya ia membenci Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan itu kejam. Orang yang dewasa iman, dasar hidupnya sangat kuat, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika badai, banjir dalam hidup menerpa, imannya tetap kuat sampai akhir hidup. Orang yang tidak dewasa iman, dasar hidupnya sangat lemah, yaitu kehendak sendiri, kehendak dunia. Ketika badai dan banjir dalam hidupnya, imannya hancur, murtad, membenci Tuhan pada akhir hidupnya. Orang dewasa mengenal diri sendiri, tahu kekurangan dan kelebihan dirinya.
Kalau ada kekurangan, dia dengan rendah hati menyesali dan minta ampun dari Tuhan. Mau diperbaharui dan dituntun Roh Kudus. Seorang pemuda yang dewasa bukan berarti tidak bisa dinasihati orang tua. Sebaliknya, dalam kekurangan dirinya, dia rendah hati menerima nasihat yang sesuai firman Tuhan dari orang tua dan pelayan gereja, agar hidupnya diperbaharui sesuai firman Tuhan. Orang yang tidak dewasa tidak mengenal kekurangan dan kelebihan dirinya, merasa diri paling benar. Kalau salah, yang disalahkan orang lain, bukan diri sendiri. Orang dewasa membutuhkan waktu untuk merenung diri sendiri sambil introspeksi. Ia tidak membiarkan emosi mengontrol, menguasai hati, pikiran, dan perbuatannya. Ketika emosi, marah, ia tidak mau kemarahannya mempengaruhi apa yang baik akan dilakukannya. Ada seorang remaja kalau belajar tergantung emosi dalam dirinya. Lagi kesal, tidak nyaman, misalnya putus dengan pacar, maka ia malas belajar atau asal-asalan. Tapi kalau dalam gembira, semangat, ia baru sungguh-sungguh belajar. Remaja yang makin dewasa, belajarnya tentu tidak bergantung kepada emosi dalam dirinya, tapi bergantung kepada pencapaian tugas yang diberikan. Kalau ada masalah dengan teman, ada waktu khusus mendalaminya dan menyelesaikannya. Tapi waktu belajar, ia tidak diganggu oleh masalah pertemanan. Orang dewasa makin bertanggung jawab terhadap waktu, tenaga, kemampuan yang dimiliki. Tuhan memberikan waktu untuk tidur 6-8 jam. Maka orang dewasa akan bertanggung jawab menggunakan waktu tidur sehingga pagi hari tidak harus dibangunkan orang lain. Dia bertanggung jawab menjaga kesehatan, tidak melakukan hal-hal yang merusak. Orang yang tidak dewasa mengikuti emosi dan nafsu yang bisa merusak kesehatan fisiknya, kesehatan pribadi dan spiritual. Orang yang dewasa makin mandiri dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, dan mau bekerja sama dalam mengembangkan tugas atau pekerjaan. Makin dewasa seseorang, makin tidak bergantung pada pujian orang lain. Waktu kanak-kanak sangat membutuhkan pujian dari orang tua dan saudara serta teman. Kalau tidak ada pujian, tidak mau melakukan apapun. Orang dewasa hanya berharap pujian, kemuliaan dari Tuhan saja. Dalam Matius 25 ayat 42 sampai 46 digambarkan bahwa orang yang dewasa iman adalah orang yang peduli pada orang yang lapar, haus, asing, sakit, tidak mempunyai pakaian, di penjara. Ketika dia peduli pada orang yang lapar, haus, asing, orang asing, sakit, di penjara, sebenarnya dia peduli pada Yesus. Orang yang berkunjung pada orang sakit, berduka, sebenarnya sedang berkunjung pada Yesus. Ketika ada orang asing atau orang baru datang di gereja, kemudian disapa, diperhatikan, sebenarnya orang tersebut sedang menyapa Yesus. Menyapa Yesus bukan mengatakan selamat pagi pada Yesus, tapi menyapa dan peduli pada orang yang asing yang baru dalam persekutuan atau di sekitar kita. Peduli pada orang di penjara. Orang terkena COVID hidup seperti dalam karantina, lebih menderita dari penjara. Ketika orang peduli pada orang yang dikarantina karena COVID, sebenarnya sedang peduli pada Yesus. Orang yang dewasa iman adalah orang yang peduli, dan dia diberkati Tuhan dan disediakan tempat dalam kerajaan Allah. Orang yang belum dewasa digambarkan dalam Matius 25 sebagai orang yang egois, hanya memperhatikan kepentingan sendiri
tidak peduli pada orang yang lapar, haus, asing, sakit, tidak mempunyai pakaian, dan dipenjara. Yang menentukan orang dewasa atau tidak bukan diri sendiri atau orang lain, tapi Tuhan Yesus. Pada akhir zaman, Yesus memisahkan orang yang dewasa dalam Kristus dan orang yang tidak dewasa imannya. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri atau kehendak dunia, dan mau digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang terus-menerus disempurnakan dalam cara berpikir, merasakan, dan cara bertindak seperti Yesus. Kalau jatuh dalam dosa, akan menyesali dan minta pengampunan, diperbaharui, serta mau dipimpin Roh Kudus dalam melakukan kehendak Tuhan. Makin disempurnakan, makin matang, makin dewasa iman sampai akhir hidup. Dewasa iman adalah suatu proses pertumbuhan, tidak bisa instan. Tiba-tiba bertobat, tiba-tiba hidup baru dalam suatu kebaktian. Kita terus bertumbuh dalam Kristus, seperti anak-anak bertumbuh dari mengucapkan kalimat tidak sempurna, makin dilatih makin sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan iman kami terus berkembang sampai pada kedewasaan penuh dalam Kristus. Mampukan kami menghadapi tantangan berat dalam hidup kami sesuai terang firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.